Pada 25 Januari 2018, seorang gadis berusia 19 tahun bernama Dina Wulandari, seorang warga dusun Pangkal Bloteng, Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Jambi, dikabarkan menghilang oleh keluarganya. Terakhir kali, dia diketahui sedang mengantar adiknya ke sekolah di pagi hari. Namun setelah itu, dia tak kunjung balik ke rumahnya, hingga membuat kedua orang tuanya yaitu Bapak Kesnedi dan Ibu Anarita mulai merasa khawatir. Karena sang putri tak ada kabar dan ponselnya juga tidak aktif saat dihubungi saat itu. Jam demi jam berlalu, namun Dina tak juga muncul, hingga kedua orang tuanya memutuskan untuk melakukan pencarian dan mengabarkan hal tersebut ke warga sekitar pada pukul 1 siang, karena takutnya ada sesuatu yang terjadi pada putri mereka. Nah, kabar hilangnya Dina ini tersebar dengan cepat, hingga ada seorang warga yang mengatakan bahwa dia tadi sempat melihat seorang pria berada di sekitar Sungai Batanghari dan gerak-geriknya cukup mencurigakan. Berdasar dari informasi tersebut, keluarga Dina dan beberapa warga menuju Sungai Batanghari untuk melakukan pencarian. Saat mereka tiba di sekitaran sungai, mereka mulai mengecek keadaan sekitar. Dan untungnya mereka melihat ada jejak kendaraan bermotor yang menuju tepat ke arah sungai. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah casing HP yang diyakini milik Dina di sekitaran sungai. Nah, dari dua penemuan tersebut, warga menduga bahwa Dina pasti pernah berada di sekitaran sungai, dan yang dikhawatirkan adalah dia tenggelam. Tanpa membuang waktu, mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Segera, polisi tiba di lokasi dan warga mulai melakukan pencarian terhadap Dina di sungai. Saat itu, beberapa warga mulai menyelam untuk melakukan pencarian. Yang pertama mereka temukan adalah sepeda motor yang diyakini milik Dina Wulandari. Dan saat dilakukan pengangkatan motor, rupanya ada akar pohon yang juga ikut terangkat. Nah, warga yang menelusuri akar tersebut akhirnya menemukan tubuh Dina. Kondisinya saat itu sangat memprihatinkan. Leher, tangan, dan kakinya terikat akar pohon. Dan dia tidak memakai dalaman bagian bawah saat itu. Di lokasi juga ditemukan jilbab, HP, dan dalaman Vina. Nah, dari penemuan-penemuan di lokasi tersebut, diyakini bahwa Dina tenggelam bukan karena kecelakaan, tapi dia diduga tewas karena dibunuh seseorang. Dia adalah korban pembunuhan. Sementara itu, keluarga Dina sangat terpukul dan sedih mengetahui putri mereka telah tewas dengan cara seperti itu. Ayahnya kala itu mengingat kata-kata putrinya saat pamit sebelum mengantar adiknya. Saat itu, Dina mengatakan pada ibunya, "Selamat tinggal, Mak. Selamat tinggal. Tunggu Dina di depan pintu sampai Dina pulang." Tak disangka itu menjadi kata-kata terakhir anaknya sebelum tiada. Menurut ayah Dina, sudah 32 tahun dia hidup di dusun tersebut, tapi belum pernah ada kejahatan seperti yang terjadi pada anaknya. Semasa hidup, Dina dikenal sebagai anak yang baik. Saat bersekolah di Madrasah Aliyah Nur Saadah, Dina dipercaya guru-guru sebagai pemegang kunci sekolah. Setiap pagi dan sore, dia membuka dan menutup pintu ruangan dan pagar sekolah. Sebelum kejadian, Dina baru pulang dari Jambi sekitar 3 mingguan. Dia sebelumnya tinggal bersama neneknya 6 bulan. Karena merasa bosan setelah tamat sekolah di tahun 2017, dia tidak ada kegiatan di sini, jadi dia ke rumah neneknya. Tapi dia memutuskan untuk kembali ke sini karena rindu dengan ibunya. Dan dia baru 3 minggu di sini sebelum kejadian. Jasad Dina kemudian dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum. Di tubuhnya ditemukan beberapa memar dan juga ada luka yang masih mengeluarkan darah di wajahnya saat itu. Setelah penemuan jasad Dina, seorang warga dusun yang saat itu juga ikut membantu mengevakuasi motor dan tubuh Dina dari sungai, tiba-tiba pergi dengan membawa istrinya untuk pindah ke daerah Sarolangun. Laki-laki itu adalah Satar Radius, 22 tahun. Satar ini telah menikah. Menurut info, dia tidak punya pekerjaan. Kegiatannya hanya memancing. Nah, warga yang curiga karena dia tiba-tiba pergi setelah penemuan jasad Dina ini melapor ke polisi, dan polisi mulai melakukan pengejaran terhadapnya. Satar kemudian berhasil diringkus pada 27 Januari 2018 di Kabupaten Sarolangun. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan dia mengakui telah mengakhiri hidup Dina dan motifnya itu karena rasa suka. Kejadian pembunuhan sadis ini berawal saat pelaku melihat korban mengantar adiknya ke sekolah.
menggunakan sepeda motor pada 25 Januari 2018. Nah, saat itu dalam hati pelaku yang sudah lama suka pada korban timbul niat jahat. Pelaku kemudian menunggu korban di simpang dermaga, di mana pelaku kemudian menghentikan korban saat lewat. Alasannya saat itu ingin menumpang ke dusun Bloteng. Karena keduanya saling kenal dan korban tidak menaruh rasa curiga sedikit pun pada Satar, dia lalu memberi tumpangan. Dan dalam perjalanan, pelaku meminta korban untuk berhenti di sekitar kebun sawit. Setelah berhenti, pelaku langsung mengambil alih atau mengendalikan stang motor korban dan membelokkan motor menuju ke simpang arah Sungai Batanghari. Lalu mereka berdua terjatuh. Pelaku yang melihat korban masih kesakitan langsung mendorong motor korban ke pinggir sungai. Kemudian pelaku berjalan mendekati korban yang berdiri. Dan tanpa basa-basi, dia langsung merangkul korban dan membantingnya ke tanah hingga korban pingsan. Nah, saat korban pingsanlah, pelaku menodai korban dari depan dan belakang berulang kali. Dan pengakuan ini dikuatkan dengan bukti pemeriksaan forensik yang diambil setelah makam korban dibongkar, di mana di bagian depan dan belakang korban terdapat luka. Setelah itu, untuk menghilangkan jejak, Satar menyeret korban ke pinggir sungai. Lalu mengikat tangan, leher, dan kaki korban dengan akar pohon. Dan tubuh korban kemudian dikaitkan atau diikatkan ke motornya. Kemudian korban ditenggelamkan ke sungai bersama motornya dalam kondisi pingsan. Saat ditenggelamkan, korban masih hidup. Dan itu terbukti dari ditemukannya air di paru-paru korban. Setelah itu, si Satar ini pulang ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dengan pengakuan tersebut dan berdasarkan beberapa alat bukti, Satar Radius kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dina Wulandari. Menurut info, Satar ini memiliki kelainan seksual, terbukti saat dia gitukan korban dari belakang. Dan menurut pengakuan istrinya juga, Satar beberapa kali ajak dia untuk berhubungan dari belakang, tapi sang istri selalu menolak. Pada tanggal 19 September 2018, Satar terbukti bersalah melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap Dina Wulandari. Dan dia kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan hingga detik ini, dia masih menjalani hukumannya di penjara. Nah, menurut kalian, apakah hukuman 15 tahun itu sudah cukup atau terlalu ringan untuk tindakannya yang melecehkan dan menghilangkan nyawa korban? Silahkan komen di bawah. Well, jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada.